Malam itu, sebuah bus malam berangkat dari sebuah terminal di Jawa Timur menuju sebuah kota di sebelah timur. Hujan yang turun sejak sore membuat jalanan basah. Udara di kawasan pegunungan juga terasa semakin dingin. Bus tersebut membawa sekitar 20 penumpang. Ada yang hendak pulang ke rumah setelah bekerja, ada yang ingin menemui keluarga, dan beberapa lainnya melakukan perjalanan untuk urusan pekerjaan. Di balik kemudi, seorang pria bernama Arman sedang mengendalikan bus dengan tenang. Usianya hampir 50 tahun. Ia sudah belasan tahun menjadi sopir bus malam dan cukup mengenal jalur yang biasa dilaluinya. Arman bukan orang yang suka mengambil risiko. Ia selalu menjaga kecepatan, terutama ketika melewati jalan pegunungan. Baginya, keselamatan penumpang jauh lebih penting daripada tiba di tujuan lebih cepat. Sekitar 1 jam setelah meninggalkan terminal, suasana di dalam bus mulai sepi. Sebagian besar penumpang tertidur. Lampu kabin diredupkan dan hanya suara mesin yang terdengar dari dalam bus. Arman sesekali melihat kaca spion untuk memastikan keadaan penumpang. Semuanya terlihat normal. Bus terus bergerak menuju kawasan pegunungan. Rumah penduduk mulai jarang terlihat. Lampu jalan juga semakin sedikit. Tidak lama kemudian, kabut mulai turun. Pandangan Arman menjadi terbatas. Ia mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kabut. Jalan yang dilewati masih terlihat seperti jalur yang biasa ia gunakan. Karena itu, Arman tidak terlalu memikirkan keadaan tersebut. Namun sekitar 20 menit kemudian, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Jalan semakin sempit. Pepohonan di kanan dan kiri semakin rapat. Tidak ada rumah, warung, kendaraan, ataupun lampu dari permukiman. Arman mulai menyadari bahwa jalur tersebut tidak seperti jalan yang selama ini dikenalnya. Ia mencoba mengingat kembali persimpangan yang baru saja dilewati. Namun semakin dipikirkan, ia semakin yakin bahwa bus telah masuk ke jalan yang salah. Arman mencari tempat untuk berputar. Sayangnya, jalan di belakang sudah tertutup kabut tebal. Tidak ada bagian jalan yang cukup luas untuk memutar bus. Ia akhirnya memutuskan untuk terus berjalan sambil mencari persimpangan yang lebih besar. Beberapa menit kemudian, sebuah cahaya terlihat dari kejauhan. Arman mengira cahaya tersebut berasal dari rumah penduduk. Namun setelah bus semakin dekat, ia melihat sebuah bangunan besar di tengah kegelapan. Ada beberapa lampu yang masih menyala. Di bagian depan bangunan terdapat sebuah papan nama. Arman memperlambat bus. Tempat itu terlihat seperti sebuah terminal kecil. Hal tersebut membuat Arman heran. Selama bertahun-tahun melewati kawasan tersebut, ia tidak pernah mengetahui adanya terminal di tengah hutan. Di halaman terminal terlihat beberapa orang. Sebagian berdiri di dekat jalan, sebagian lainnya duduk di bangku panjang. Ada pula seorang perempuan tua yang berdiri sendirian di dekat pintu masuk. Arman melihat jam di dashboard. Waktu sudah hampir tengah malam. Keadaan tersebut terasa semakin aneh, karena terminal itu berada jauh dari permukiman. Namun Arman berpikir mungkin saja ada terminal desa yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia pun mengarahkan bus masuk ke halaman terminal. Bus berhenti perlahan. Mesinnya masih menyala ketika beberapa orang mulai berjalan mendekati pintu. Arman belum mengetahui bahwa keputusan untuk berhenti di tempat itu akan mengubah perjalanan mereka. Tempat yang terlihat seperti terminal tersebut ternyata menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh para penumpang. Dan malam itu, bus mereka telah memasuki jalur yang seharusnya tidak pernah dilewati manusia. Bus terus bergerak perlahan di tengah hutan yang semakin gelap. Hujan mulai mereda, tetapi kabut justru semakin tebal. Lampu bus hanya mampu menerangi beberapa meter jalan di depan. Arman tetap memegang kemudi dengan kedua tangan. Perasaannya mulai tidak nyaman karena jalan yang dilewati benar-benar asing. Selama bertahun-tahun membawa bus melewati kawasan lawu, ia tidak pernah menemukan jalan seperti ini. Ia mencoba mencari tanda yang bisa membantunya mengenali lokasi. Namun tidak ada papan petunjuk, tiang listrik, rumah penduduk, atau kendaraan lain yang terlihat. Jalan yang awalnya cukup lebar, perlahan berubah menjadi jalan sempit. Aspalnya mulai rusak, dan beberapa bagian tertutup tanah basah serta dedaunan. Arman mulai menyadari bahwa dirinya mungkin salah mengambil jalur. Ia melihat kaca spion. Di belakang bus,
hanya terlihat kabut putih yang menutupi seluruh jalan. Tidak ada kendaraan yang mengikuti. Arman berniat menghentikan bus dan memeriksa peta. Namun ketika ia mencari tempat yang cukup luas untuk berhenti, jalan justru semakin masuk ke dalam hutan. Beberapa penumpang mulai terbangun karena bus melewati jalan yang tidak rata. Mereka melihat keluar jendela dan hanya menemukan pepohonan yang berdiri rapat di kedua sisi. Seorang penumpang kemudian menyalakan telepon untuk mencari sinyal. Tidak ada jaringan. Penumpang lain mencoba melakukan hal yang sama. Hasilnya tetap tidak berbeda. Semua telepon kehilangan sinyal pada waktu yang hampir bersamaan. Arman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terus mengemudi sambil berusaha mencari jalan kembali. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah persimpangan. Di sebelah kanan, terdapat jalan kecil yang menurun. Sementara jalan di sebelah kiri terlihat lebih lebar dan sedikit menanjak. Arman memilih jalan yang menanjak. Beberapa menit kemudian, ia melihat sebuah pohon besar di sisi jalan. Batangnya sangat lebar, dan sebagian akarnya keluar dari tanah. Ada kain putih yang terikat pada batang pohon tersebut. Di bawahnya terdapat beberapa benda yang diletakkan di atas tanah. Arman hanya melihatnya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Namun setelah melewati tikungan berikutnya, ia kembali melihat pohon yang sama. Ia mulai memperlambat bus. Pohon besar dengan kain putih itu kembali berada di sisi jalan. Arman merasa tidak percaya. Ia terus mengemudi dan melewati pohon tersebut untuk kedua kalinya. Beberapa menit kemudian, pohon yang sama muncul lagi. Kali ini seorang penumpang yang duduk di dekat bagian depan juga menyadarinya. Ia melihat ke belakang melalui kaca bus dan kemudian melihat kembali ke depan. Pohon itu benar-benar sama. Arman menghentikan bus. Suasana di dalam kendaraan langsung menjadi sunyi. Ia turun dari bus untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang lewati tempat yang sama karena bentuk jalan yang mirip. Namun, begitu pintu bus terbuka, udara dingin langsung masuk ke dalam. Hutan di sekitar mereka benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara binatang. Bahkan suara hujan yang sebelumnya terdengar pun sudah menghilang. Arman berjalan beberapa langkah dari pintu bus. Ia melihat pohon besar tersebut. Kain putih masih terikat di batangnya. Benda-benda yang berada di bawah pohon juga masih terlihat sama. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Arman segera kembali ke dalam bus. Mesin dinyalakan dan bus kembali berjalan. Kali ini, ia tidak lagi mencari jalan berdasarkan ingatan. Ia hanya mengikuti jalan yang tersedia sambil berharap menemukan jalan utama. Setelah sekitar 15 menit, kabut perlahan mulai menipis. Di kejauhan terlihat beberapa cahaya. Arman mengira mereka akhirnya menemukan permukiman. Ia mempercepat bus. Namun ketika jarak semakin dekat, cahaya tersebut ternyata bukan berasal dari rumah penduduk. Di balik kabut terlihat beberapa lampu yang berjajar. Semakin dekat bus bergerak, bentuk bangunan mulai terlihat. Ada sebuah papan besar di depan tempat tersebut. Arman memperlambat bus. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa lega karena mengira telah menemukan terminal. Namun perasaan lega itu hanya berlangsung beberapa detik, sebab tempat yang terlihat di depan mereka bukan terminal yang pernah ia kenal. Dan yang lebih aneh lagi, tempat tersebut berada di tengah hutan yang seharusnya tidak memiliki terminal apapun. Bus bergerak perlahan, mendekati tempat yang terlihat seperti terminal. Lampu-lampu kecil berjajar di sepanjang bangunan tua yang berada di tengah hutan. Cahayanya redup dan terlihat kekuningan di balik kabut. Arman mengurangi kecepatan. Ia memperhatikan tempat tersebut dari balik kaca depan. Semakin dekat bus berjalan, semakin jelas bentuk bangunannya. Ada sebuah bangunan panjang dengan atap yang sudah terlihat tua. Beberapa bangku kayu berada di depan bangunan. Di sisi lainnya terdapat tempat seperti loket, tetapi tidak ada papan nama perusahaan atau tulisan tujuan perjalanan. Yang membuat Arman merasa aneh adalah kondisi tempat tersebut. Semuanya terlihat seperti terminal yang masih digunakan, tetapi tidak ada aktivitas manusia. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada pedagang, tidak ada penumpang yang menunggu, tidak ada suara mesin dari kendaraan yang terparkir. Hanya beberapa lampu yang menyala tanpa suara. Arman akhirnya menghentikan bus di bagian depan terminal. Mesin tetap menyala. Beberapa penumpang mulai terbangun dan melihat keluar jendela. Mereka juga merasa bingung
karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenali tempat tersebut. Arman membuka pintu bus. Udara dingin langsung masuk ke dalam kendaraan. Kabut bergerak perlahan melewati bagian depan bus. Bau tanah basah bercampur dengan aroma seperti asap dupa tercium cukup jelas. Arman turun dari bus. Ia berdiri beberapa saat sambil memperhatikan keadaan sekitar. Terminal itu terlihat jauh lebih tua jika dilihat dari dekat. Dinding bangunannya kusam. Beberapa bagian atap ditumbuhi lumut. Lantai di depannya basah meskipun hujan sudah berhenti. Arman berjalan menuju bagian depan bangunan. Ia mencari papan informasi atau nama terminal. Tidak ada. Ia kemudian melihat sebuah papan kayu yang tergantung di salah satu tiang. Tulisan di papan tersebut sudah hampir tidak terbaca karena tertutup lumut dan debu. Arman membersihkannya dengan tangan. Beberapa huruf terlihat, namun nama tempat tersebut tetap tidak dapat dikenali. Seorang penumpang laki-laki ikut turun dan berdiri tidak jauh dari Arman. Ia memperhatikan keadaan terminal dengan wajah penuh kebingungan. Mereka berdua kemudian melihat beberapa orang berdiri di sisi bangunan. Jumlahnya sekitar 5 atau 6 orang. Semua orang tersebut mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berjalan. Mereka hanya berdiri dan melihat ke arah bus. Arman merasa semakin tidak nyaman. Ia mencoba menyapa dari kejauhan. Tidak ada jawaban. Seorang lelaki tua kemudian berjalan perlahan mendekati mereka. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya sangat kurus. Ia berhenti beberapa meter dari Arman. Lelaki tua itu kemudian menunjuk ke sebuah jalan kecil di belakang terminal. Gerakannya perlahan dan tanpa ekspresi. Arman mengikuti arah yang ditunjukkan. Di belakang terminal memang terlihat sebuah jalan sempit yang masuk semakin jauh ke dalam hutan. Arman merasa aneh karena jalan tersebut sama sekali tidak terlihat seperti jalan keluar menuju permukiman. Namun karena tidak menemukan pilihan lain, ia memutuskan kembali ke bus. Sebelum naik, ia sempat menoleh ke arah bangunan terminal. Di salah satu sudut belakang terdapat sebuah bangunan kecil. Pintunya terbuka. Di depan bangunan tersebut, terlihat beberapa benda yang diletakkan di atas tanah. Ada bunga, wadah kecil, kain, dan beberapa makanan yang terlihat seperti sesajen. Arman tidak berani mendekat. Ia hanya memperhatikan dari jauh. Penumpang yang berdiri di sampingnya juga melihat benda tersebut. Keduanya kemudian kembali masuk ke dalam bus. Arman menutup pintu dan kembali duduk di kursi pengemudi. Ia memegang kemudi sambil melihat jalan kecil yang ditunjukkan lelaki tua tadi. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa sejak bus berhenti di terminal itu, perjalanan mereka sudah memasuki bagian yang jauh lebih berbahaya. Sebab tempat tersebut bukan sekadar terminal tua yang tersembunyi di tengah hutan. Terminal itu dipercaya sebagai tempat persinggahan penghuni gaib yang berkaitan dengan kisah pesugihan di kawasan Lawu. Dan malam itu, bus Arman sudah berhenti tepat di tempat tersebut. Bus kembali meninggalkan terminal tua itu. Arman mengikuti jalan sempit yang ditunjukkan lelaki tua sebelumnya. Jalan tersebut menurun perlahan dan semakin masuk ke dalam hutan. Tidak ada satupun penumpang yang berbicara. Suasana di dalam bus terasa berbeda setelah mereka meninggalkan terminal. Beberapa penumpang yang sebelumnya tertidur, kini memilih tetap terjaga. Mereka masih memikirkan orang-orang yang berdiri diam di sekitar terminal. Arman sendiri berusaha menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin terminal tersebut memang berada di jalur lama yang sudah jarang digunakan. Mungkin orang-orang yang berada di sana hanya penduduk sekitar yang tidak terbiasa berinteraksi dengan pendatang. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Pakaian orang-orang yang berada di terminal tadi terlihat aneh. Bukan karena pakaian mereka kotor atau lusuh, tetapi modelnya seperti pakaian yang sudah tidak umum digunakan pada zaman sekarang. Arman mencoba melupakan hal tersebut dan terus mengemudi. Sekitar 10 menit kemudian, ia melihat cahaya dari kejauhan. Ia mengira cahaya itu berasal dari rumah penduduk. Bus terus bergerak mendekatinya. Namun ketika jaraknya semakin dekat, cahaya tersebut justru menghilang. Yang tersisa hanya pepohonan dan jalan gelap. Arman memperlambat bus. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, seorang penumpang yang duduk di dekat jendela melihat keluar. Ia melihat beberapa orang berdiri di antara pepohonan. Jumlahnya sekitar 3 orang. Mereka berdiri cukup jauh dari jalan
dan hanya memandang ke arah bus. Penumpang tersebut mengira mereka adalah warga sekitar. Namun ketika bus bergerak melewati tempat itu, orang-orang tersebut tidak terlihat lagi. Beberapa menit kemudian, penumpang lain melihat sosok yang sama di sisi jalan yang berbeda. Kejadian itu membuat mereka mulai menyadari bahwa sesuatu sedang mengikuti perjalanan bus. Arman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terus melihat ke depan. Jalan semakin sempit. Kabut kembali turun. Kemudian bus melewati sebuah pohon besar. Arman langsung mengenalinya. Pohon itu adalah pohon yang sebelumnya mereka lewati sebelum menemukan terminal. Kain putih masih terikat di batangnya. Arman langsung menginjak rem. Ia menatap kaca depan dengan wajah tegang. Mereka kembali berada di tempat yang sama. Padahal selama perjalanan tadi, Arman merasa bus sudah bergerak cukup jauh dari lokasi tersebut. Beberapa penumpang mulai menyadari hal yang sama. Arman mencoba memutar bus, tetapi jalan terlalu sempit. Ia akhirnya memutuskan untuk terus maju. Bus berjalan melewati pohon itu sekali lagi. Kali ini suasana di dalam bus semakin sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa penumpang membaca doa dalam hati. Arman hanya berharap menemukan jalan keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah cahaya di depan. Cahaya itu semakin lama semakin jelas. Namun kali ini bentuknya berbeda. Bukan lampu rumah, bukan lampu kendaraan. Cahaya tersebut berasal dari deretan lampu yang berjajar di sebuah bangunan besar. Arman memperlambat bus. Ia merasa sangat takut karena bangunan itu terlihat sama persis dengan terminal yang baru saja mereka tinggalkan. Tetapi ada satu perbedaan. Terminal yang kedua jauh lebih ramai. Puluhan orang berdiri di depan bangunan. Mereka semua menghadap ke arah bus. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya berdiri diam. Arman menghentikan bus beberapa meter sebelum terminal. Saat itulah seorang penumpang melihat ke kursi paling belakang. Sebuah kursi yang sebelumnya kosong, kini ditempati seseorang. Sosok itu duduk dengan kepala sedikit menunduk. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ia masuk ke dalam bus. Dan ketika Arman melihat melalui kaca spion, ia menyadari bahwa sosok tersebut bukan salah satu penumpang yang berangkat dari terminal pertama. Malam itu, jumlah orang di dalam bus mulai bertambah. Sementara jalan untuk kembali justru semakin sulit ditemukan. Arman tidak langsung menjalankan bus. Ia masih memperhatikan terminal yang berada di depan mereka. Puluhan orang berdiri di sekitar bangunan tua itu. Semuanya diam dan menghadap ke arah bus. Tidak ada seorang pun yang berjalan mendekat. Suasana tersebut membuat Arman merasa bahwa mereka seharusnya tidak berhenti lagi. Ia akhirnya menginjak pedal gas dan melewati terminal tanpa menurunkan satupun penumpang. Begitu bus melewati bangunan tersebut, kabut kembali menutup jalan. Dalam hitungan detik, terminal itu tidak lagi terlihat. Arman terus mengemudi. Jalan di depan semakin gelap. Pepohonan berdiri rapat di kedua sisi dan rantingnya membentuk seperti atap di atas jalan. Para penumpang mulai menyadari bahwa bus mereka kembali masuk ke hutan yang lebih dalam. Beberapa orang mencoba menghubungi keluarga menggunakan telepon. Tidak ada sinyal. Arman juga mencoba menggunakan teleponnya untuk melihat lokasi. Aplikasi peta tidak dapat menentukan posisi bus. Titik lokasi hanya berputar tanpa menunjukkan arah. Arman mulai kehilangan keyakinan bahwa mereka masih berada di jalur yang sama. Ia kemudian melihat sebuah papan kayu kecil di pinggir jalan. Papan itu menunjukkan arah menuju sebuah desa. Arman merasa lega. Ia mengikuti petunjuk tersebut. Namun setelah sekitar 10 menit, papan yang sama kembali terlihat. Arman memperlambat bus. Ia melihat tulisan di papan tersebut dengan jelas. Arah dan bentuknya sama persis. Ia terus mengemudi. Beberapa menit kemudian, papan itu kembali muncul. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Bus mereka berputar di tempat yang sama. Arman mencoba mengambil jalan lain. Setiap jalan yang dipilih selalu berakhir di tempat yang sama. Hutan itu seolah tidak memiliki jalan keluar. Salah seorang penumpang kemudian melihat jam. Waktu di teleponnya menunjukkan pukul 12:15. Beberapa menit kemudian,
Jam tersebut masih menunjukkan waktu yang sama. Jam tangan penumpang lain juga berhenti pada waktu yang hampir sama. Arman mulai merasa bahwa mereka bukan hanya tersesat, mereka seperti berada di tempat yang tidak mengikuti keadaan normal. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari bagian belakang bus. Tok, tok. Semua penumpang langsung terdiam. Ketukan itu terdengar sekali lagi. Tok, tok. Arman melihat kaca spion. Sosok yang sebelumnya duduk di kursi paling belakang masih berada di sana. Kepalanya tetap menunduk, tidak bergerak. Ketukan kembali terdengar. Kali ini berasal dari kaca jendela sebelah kanan. Beberapa penumpang menoleh. Tidak ada siapapun di luar, hanya pepohonan dan kabut. Arman mempercepat bus. Jalan di depan semakin gelap. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di depan bus. Arman langsung menginjak rem. Bus berhenti mendadak. Semua penumpang terdiam. Arman melihat ke depan. Tidak ada siapapun. Ia menyalakan lampu jauh. Jalan tetap kosong. Namun, beberapa meter di depan, terlihat sebuah jalan bercabang. Salah satu jalan terlihat seperti jalan utama. Jalan lainnya masuk ke dalam hutan. Arman memilih jalan yang terlihat lebih besar. Bus kembali bergerak. Tidak sampai 5 menit, mereka kembali melihat terminal. Kali ini, tidak ada lampu. Tidak ada orang. Bangunannya terlihat jauh lebih tua. Arman menyadari bahwa mereka kembali ke tempat yang sama. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di depan terminal terdapat sebuah papan kayu yang sebelumnya tidak ada. Tulisan di papan tersebut terlihat jelas, meskipun tidak ada lampu yang meneranginya. Arman membaca tulisan itu dari dalam bus. Tulisan tersebut hanya terdiri dari 3 kata. Terminal penyeberangan malam. Tidak ada nama kota. Tidak ada nomor trayek. Tidak ada tujuan. Hanya 3 kata tersebut. Beberapa detik kemudian, mesin bus tiba-tiba mati. Lampu di dalam bus ikut padam. Seluruh penumpang terdiam dalam kegelapan. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Suara itu perlahan mendekati bus. 1 langkah. Kemudian, langkah berikutnya semakin dekat. Arman tidak berani membuka pintu. Ia hanya menunggu sambil berharap mesin bus dapat kembali menyala. Namun suara langkah tersebut berhenti tepat di depan pintu bus. Kemudian terdengar ketukan 3 kali. Dan setelah itu, seseorang dari luar mulai memanggil nama Arman. Suara yang memanggil nama Arman terdengar sangat jelas dari luar pintu bus. Arman langsung terdiam. Tangannya masih berada di dekat kunci kontak, tetapi ia tidak berani menyalakan mesin lagi. Yang membuatnya semakin takut adalah suara itu terdengar seperti suara seseorang yang sudah dikenalnya. Suara seorang lelaki tua, suara yang sama seperti lelaki yang sebelumnya menunjukkan jalan keluar dari terminal. Beberapa penumpang mulai membaca doa dengan suara pelan. Sebagian lainnya hanya menundukkan kepala dan berusaha tidak melihat ke arah pintu. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Kemudian suara dari luar kembali memanggil nama Arman. Arman tidak menjawab. Ia tahu mereka seharusnya tidak membuka pintu. Beberapa detik kemudian, suasana kembali sunyi. Arman mencoba memutar kunci kontak. Mesin bus tidak menyala. Ia mencoba sekali lagi. Hanya terdengar suara mesin starter tanpa hasil. Lampu depan juga tidak menyala. Bus benar-benar mati di tengah hutan. Arman kemudian melihat kaca spion. Bagian belakang bus hampir seluruhnya gelap. Hanya cahaya kecil dari beberapa telepon yang menerangi wajah para penumpang. Sosok yang duduk di kursi paling belakang masih berada di sana. Kepalanya tetap tertunduk. Arman merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak pertama kali melihat sosok tersebut, ia tidak pernah melihat wajahnya. Ia kemudian meminta salah seorang penumpang menghitung jumlah orang di dalam bus. Penumpang itu mulai menghitung dari bagian depan. 1, 2, 3. Jumlah penumpang yang berangkat tadi seharusnya 20 orang. Namun hitungan tersebut berhenti pada angka 21. Tidak ada yang langsung berbicara. Penumpang tersebut menghitung ulang. Hasilnya tetap sama, 21 orang. 1 orang lebih banyak daripada jumlah penumpang ketika mereka berangkat. Arman kemudian melihat ke kaca spion sekali lagi. Sosok di kursi paling belakang perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak.
tidak berbicara, hanya menatap lurus ke depan. Arman segera mengalihkan pandangan. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara dari luar. Kemudian lampu bus tiba-tiba menyala. Mesin langsung hidup tanpa disentuh. Arman terkejut, tetapi ia segera memegang kemudi dan menjalankan bus. Ia tidak lagi memikirkan arah. Ia hanya ingin membawa seluruh penumpang keluar dari hutan. Bus bergerak perlahan. Kabut masih sangat tebal. Namun anehnya, setelah beberapa ratus meter, jalan mulai terlihat lebih jelas. Arman melihat lampu kendaraan dari kejauhan. Ia merasa mereka akhirnya menemukan jalan utama. Ia mempercepat bus. Semakin dekat, cahaya tersebut semakin jelas. Ternyata memang ada beberapa kendaraan yang sedang melintas. Arman hampir merasa lega. Namun sebelum mencapai jalan utama, bus kembali melewati sebuah tikungan. Setelah tikungan itu, semua cahaya kendaraan menghilang. Jalan kembali menjadi gelap. Arman menginjak rem. Di depannya berdiri sebuah papan kayu tua. Papan tersebut tidak ada ketika mereka melewati jalan itu sebelumnya. Tulisan di papan terlihat samar. Arman mendekatkan pandangan. Ia membaca nama sebuah tempat. Nama itu sama dengan nama desa yang sudah mereka lewati berjam-jam sebelumnya. Arman mulai sadar bahwa waktu dan jarak yang mereka rasakan mungkin tidak sama dengan keadaan sebenarnya. Bus terus bergerak. Tidak lama kemudian, mereka kembali melihat terminal. Tetapi kali ini, terminal tersebut tidak terlihat seperti sebelumnya. Bangunannya lebih besar, lampunya lebih banyak, dan puluhan orang berdiri di depannya. Semuanya diam. Semuanya menghadap ke arah bus. Arman memperlambat kendaraan. Di antara kerumunan itu, ia melihat lelaki tua yang sebelumnya menunjukkan jalan keluar. Lelaki tersebut mengangkat tangannya, bukan untuk menyapa, melainkan seperti sedang meminta Arman berhenti. Arman tidak menghiraukannya. Ia terus menjalankan bus. Saat kendaraan melewati terminal, seluruh lampu di tempat itu padam secara bersamaan. Dalam kegelapan, terdengar suara banyak orang berjalan. Suara langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Di dalam bus, tidak ada satupun penumpang yang berani berbicara. Arman hanya terus mengemudi. Ia tidak tahu kemana jalan tersebut membawa mereka. Namun, satu hal mulai ia pahami. Mereka bukan lagi sedang mencari jalan pulang. Mereka sedang mencari cara agar bisa keluar dari tempat yang sejak awal tidak seharusnya mereka masuki. Bus terus bergerak meninggalkan terminal. Arman tidak lagi berani melihat ke belakang terlalu lama. Ia hanya fokus pada jalan di depan dan berusaha mempertahankan bus agar tetap berjalan. Di dalam bus, suasana sangat sunyi. Tidak ada penumpang yang berani tidur. Sebagian hanya duduk diam sambil memegang telepon. Sebagian lainnya terus membaca doa dalam hati. Sosok di kursi paling belakang masih duduk dengan posisi yang sama. Kepalanya sedikit menunduk dan rambut panjang menutupi wajah. Tidak seorang pun mengetahui siapa dirinya. Seorang penumpang yang duduk tidak jauh dari belakang mencoba menghitung jumlah orang sekali lagi. Ia menghitung perlahan dari kursi depan hingga ke belakang. Jumlahnya tetap 21 orang. Padahal ketika bus berangkat, jumlah penumpang hanya 20 orang. Satu kursi di bagian belakang seharusnya kosong. Namun sekarang kursi itu ditempati seseorang. Tidak ada yang melihat kapan sosok tersebut naik. Arman kemudian teringat kejadian di terminal. Ia mulai berpikir bahwa mungkin sosok tersebut sudah berada di dalam bus sejak mereka berhenti di tempat itu. Namun tidak ada seorang pun yang melihatnya naik. Arman mencoba mengabaikan pikiran tersebut. Bus terus melewati jalan yang semakin gelap. Setelah beberapa menit, salah satu penumpang melihat ke jendela. Ia melihat beberapa orang berjalan di antara pepohonan. Mereka bergerak perlahan mengikuti arah bus. Penumpang itu kembali melihat. Setelah beberapa detik, tidak ada siapapun. Hanya hutan yang gelap. Ia tidak mengatakan apa-apa kepada penumpang lain. Namun beberapa menit kemudian, penumpang lain melihat hal yang sama. Sosok manusia terlihat berjalan di antara pepohonan, kemudian menghilang ketika bus melewatinya. Arman mulai meningkatkan kecepatan. Bus bergerak lebih cepat. Namun suara langkah kaki terdengar dari bagian belakang. Suara itu seperti berasal dari luar bus. Langkah tersebut mengikuti kendaraan. Semakin cepat bus berjalan,
Semakin cepat pula suara itu terdengar. Kemudian suara tersebut berhenti. Arman melihat kaca spion. Sosok di kursi paling belakang tidak lagi menunduk. Kepalanya sekarang menghadap ke jendela. Rambutnya masih menutupi wajah, namun tangannya perlahan terangkat. Jarinya menunjuk ke arah luar jendela. Seorang penumpang yang melihat gerakan tersebut mengikuti arah jarinya. Di luar bus, terlihat sebuah bangunan tua. Bangunan itu tampak seperti rumah kecil yang sudah lama ditinggalkan. Di depan rumah, terdapat beberapa benda yang tertata rapi. Ada kendi, kain, bunga, dan beberapa benda lain yang tidak dikenali. Arman tidak menghentikan bus. Ia terus berjalan. Beberapa saat kemudian, sosok di kursi belakang kembali menurunkan tangannya. Bus semakin jauh dari bangunan tersebut, namun tiba-tiba mesin kembali kehilangan tenaga. Arman mencoba mempertahankan kecepatan. Bus akhirnya berhenti. Kali ini mesin masih menyala, tetapi roda tidak dapat bergerak. Arman mencoba menekan pedal gas. Tidak ada perubahan. Ia kemudian melihat ke depan. Jalan di depan tampak kosong. Namun di kejauhan terlihat sebuah cahaya. Cahaya tersebut semakin mendekat. Arman mengira ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Tetapi ketika cahaya itu semakin dekat, bentuknya bukan kendaraan. Itu adalah lampu dari terminal. Terminal yang sama. Bus perlahan bergerak sendiri menuju tempat tersebut. Arman mencoba mengendalikan kemudi. Namun kemudi terasa berat. Bus terus berjalan menuju terminal meskipun Arman tidak mengarahkan kendaraan ke sana. Para penumpang mulai panik. Sosok di kursi belakang tetap diam. Ketika bus semakin dekat, orang-orang yang berada di terminal mulai terlihat. Jumlahnya semakin banyak. Kemudian lebih banyak lagi. Mereka berdiri berjajar di sepanjang jalan. Tidak ada yang berbicara. Semua menghadap ke bus. Arman akhirnya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin. Di antara orang-orang tersebut terdapat beberapa wajah yang dikenalnya. Ada wajah mantan penumpang yang pernah ia antar. Ada wajah seseorang yang pernah bekerja bersamanya. Dan ada seorang lelaki yang sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Arman langsung menyadari bahwa tempat tersebut bukan terminal biasa. Tempat itu seperti menjadi persinggahan bagi orang-orang yang sudah tidak lagi hidup. Bus berhenti tepat di depan terminal. Pintu depan terbuka sendiri. Tidak ada seorang pun yang menekan tombol. Sosok di kursi paling belakang kemudian berdiri. Untuk pertama kalinya, seluruh penumpang dapat melihat tubuhnya dengan jelas. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan. Arman hanya bisa melihat dari kaca spion. Sosok itu berhenti di dekat pintu, kemudian perlahan menoleh ke arah Arman. Rambut yang menutupi wajahnya mulai tersibak. Arman melihat wajah seorang perempuan tua, wajahnya pucat dan matanya terpejam. Perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri beberapa detik, kemudian turun dari bus. Begitu kakinya menyentuh tanah, seluruh lampu terminal menyala secara bersamaan. Dan dari kejauhan, terdengar suara banyak orang menyebut satu nama. Nama seseorang yang pernah menjadi penumpang bus Arman. Nama seseorang yang menurut cerita warga telah meninggal setelah terlibat dalam pesugihan. Nama yang terdengar dari arah terminal membuat suasana di dalam bus semakin mencekam. Arman mengenali nama tersebut. Ia pernah mendengar cerita tentang orang itu dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari kawasan Lawu. Orang tersebut bernama Jatmiko. Beberapa tahun sebelumnya, Jatmiko dikenal sebagai pedagang kecil yang kehidupannya sangat sederhana. Ia kemudian berubah setelah sering pergi ke kawasan hutan pada malam hari. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang dilakukannya di sana. Beberapa bulan setelah itu, kehidupannya berubah drastis. Usahanya berkembang dengan cepat. Ia membeli rumah baru, memiliki beberapa kendaraan, dan mulai dikenal sebagai orang kaya di daerahnya. Namun kekayaan tersebut tidak membuat kehidupannya tenang. Menurut cerita warga, Jatmiko sering terlihat pergi sendirian pada malam tertentu. Ia juga pernah ditemukan berada di sekitar hutan Lawu dalam keadaan linglung. Tidak lama kemudian, kehidupannya mulai berubah. Usahanya bangkrut dalam waktu singkat. Kendaraan dan rumah yang sebelumnya ia miliki mulai dijual satu persatu. Jatmiko akhirnya meninggal secara misterius. Sejak saat itu, muncul cerita bahwa kekayaan yang pernah dimilikinya berkaitan dengan pesugihan. Arman tidak pernah terlalu mempercayai cerita tersebut. Namun malam itu, ia mulai menghubungkan semua kejadian. Terminal
misterius, orang-orang yang berdiri tanpa berbicara, sosok yang muncul di kursi belakang, dan nama Jatmiko yang sekarang terdengar dari dalam terminal. Arman kemudian melihat ke arah tempat perempuan tua tadi turun. Sosok itu sudah tidak terlihat, yang tersisa hanya kabut tebal. Beberapa penumpang mulai menyadari bahwa benda-benda yang berada di sekitar terminal memiliki bentuk seperti perlengkapan ritual. Di depan sebuah bangunan, terdapat beberapa wadah berisi bunga, makanan, kain, dan benda-benda lainnya. Tidak ada yang berani mendekat. Seorang penumpang yang berasal dari daerah sekitar lalu kemudian menjelaskan bahwa masyarakat setempat memang memiliki banyak cerita tentang tempat-tempat yang dianggap keramat. Ia tidak memastikan bahwa semua cerita tersebut benar. Namun ia pernah mendengar tentang sebuah tempat yang dipercaya sebagai lokasi ritual mencari kekayaan. Tempat itu konon hanya dapat ditemukan oleh orang tertentu. Menurut cerita yang beredar, orang yang melakukan pesugihan tidak hanya meminta kekayaan. Mereka juga dipercaya harus memberikan sesuatu sebagai syarat. Ada yang dikaitkan dengan tumbal, ada pula yang dipercaya harus melakukan ritual tertentu secara berkala. Cerita tersebut selama ini hanya dianggap sebagai kepercayaan masyarakat. Namun, bagi Arman dan para penumpang, mereka sedang berada di tempat yang sangat sulit dijelaskan. Arman kembali menyalakan mesin. Kali ini, mesin langsung hidup. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan orang-orang di terminal. Bus bergerak perlahan melewati bangunan tersebut. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan terminal, Arman melihat sesuatu di salah satu sudut bangunan. Ada sebuah foto tua yang diletakkan di atas meja kecil. Foto itu memperlihatkan seorang lelaki. Arman mengenali wajah tersebut. Itu adalah Jatmiko. Di bawah foto terdapat beberapa benda seperti bunga, kain, dan makanan. Arman tidak menghentikan bus. Ia hanya mempercepat kendaraan. Setelah melewati terminal, kabut mulai menipis. Namun jalan yang ada di depan justru semakin sempit. Arman memilih untuk mengikuti jalan tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Beberapa menit kemudian, ia melihat sebuah jalan bercabang. Jalan pertama terlihat terang, meskipun tidak ada lampu. Jalan kedua gelap dan hampir tidak terlihat. Salah seorang penumpang menunjuk jalan yang gelap. Ia merasa jalan itulah yang akan membawa mereka keluar. Arman mengikuti jalan tersebut. Bus berjalan perlahan melewati pepohonan. Semakin jauh mereka masuk, suasana semakin sunyi. Tidak lama kemudian, Arman melihat sebuah cahaya putih dari kejauhan. Kali ini, cahaya itu tidak menyerupai lampu terminal. Cahaya tersebut berasal dari jalan raya. Arman mempercepat bus. Untuk pertama kalinya sejak mereka tersesat, ia melihat kendaraan lain melintas. Sebuah truk besar lewat di depan mereka. Arman membunyikan klakson berkali-kali. Bus akhirnya keluar dari hutan. Semua penumpang menarik napas lega. Namun ketika Arman menghentikan bus di sebuah tempat yang ramai, ia kembali menghitung jumlah penumpang. 20 orang. Jumlahnya sudah kembali normal. Sosok yang sebelumnya duduk di kursi paling belakang sudah tidak ada. Arman melihat kursi tersebut. Di atasnya terdapat sebuah kantong kain tua. Tidak ada seorang pun yang merasa pernah melihat kantong itu sebelumnya. Arman mengambilnya dengan hati-hati. Ia belum mengetahui bahwa benda itulah yang akan membawa mereka pada rahasia terakhir dari perjalanan malam tersebut. Bus akhirnya berhenti di sebuah tempat yang cukup ramai. Ada beberapa warung yang masih buka, dan kendaraan sesekali melintas di jalan utama. Setelah berjam-jam berada di dalam hutan, suasana tersebut terasa seperti penyelamatan bagi para penumpang. Satu persatu, penumpang turun dari bus. Mereka masih terlihat lelah dan kebingungan. Sebagian langsung menghubungi keluarga untuk memastikan bahwa mereka sudah keluar dari kawasan hutan. Arman tidak langsung turun. Ia masih duduk di kursi pengemudi sambil memandangi kaca spion. Kursi paling belakang sudah kosong. Sosok perempuan tua yang sebelumnya duduk di sana benar-benar sudah tidak ada. Namun sebuah kantong kain tua masih berada di atas kursi. Arman mengambilnya dengan hati-hati. Kantong tersebut terasa cukup berat, meskipun ukurannya kecil. Bahannya sudah kusam dan berbau seperti tanah lembab. Ia membawanya ke bagian depan bus. Beberapa penumpang ikut memperhatikan. Arman membuka kantong tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang kuno, bunga yang sudah mengering,
sepotong kain hitam, dan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin. Ada pula selembar kertas yang dilipat berkali-kali. Arman membuka kertas tersebut. Tulisan di dalamnya sudah terlihat pudar, namun beberapa nama masih dapat dibaca. Nama pertama adalah Jatmiko. Nama kedua dan ketiga tidak dikenali oleh Arman. Nama terakhir membuatnya terdiam. Nama tersebut adalah nama seorang penumpang yang saat itu masih berada di dalam bus. Arman langsung mencari orang tersebut. Penumpang yang namanya tertulis di kertas itu sedang berdiri tidak jauh dari bus. Ketika Arman memperlihatkan tulisan tersebut, wajah penumpang itu langsung berubah. Ia mengaku bahwa nama lengkap yang tertulis memang miliknya, namun ia tidak pernah memberikan namanya kepada siapapun di kawasan hutan. Arman kemudian bertanya mengenai alasan perjalanannya malam itu. Penumpang tersebut awalnya hanya diam. Setelah beberapa saat, ia mengakui bahwa dirinya memang pernah datang ke kawasan Lawu beberapa bulan sebelumnya. Tujuannya bukan untuk berwisata. Ia datang karena mendapat informasi dari seseorang mengenai sebuah tempat yang dipercaya dapat memberikan jalan menuju kekayaan. Ia tidak pernah melakukan ritual tersebut. Namun malam itu ia kembali ke daerah yang sama karena ingin memastikan apakah cerita tersebut benar. Pengakuan itu membuat semua orang terdiam. Arman mulai memahami mengapa bus mereka bisa sampai ke tempat tersebut. Mungkin bukan kebetulan mereka menemukan terminal misterius itu. Mungkin keberadaan salah satu penumpang telah menjadi alasan mengapa jalur tersebut terbuka. Arman kemudian menutup kembali kantong kain tersebut. Ia tidak ingin menyimpan benda itu di dalam bus. Mereka kemudian meminta bantuan seorang warga setempat yang dianggap memahami cerita tentang kawasan tersebut. Warga itu melihat isi kantong dan langsung meminta agar benda tersebut tidak dibawa pulang. Menurutnya, benda seperti itu sebaiknya tidak diperlakukan sebagai barang biasa. Kantong tersebut kemudian dibungkus kembali dan dibawa untuk disimpan di tempat yang dianggap aman. Setelah itu, Arman kembali memeriksa seluruh bus. Tidak ada penumpang yang tertinggal. Tidak ada barang aneh lainnya. Namun ketika ia melihat bagian belakang bus, ia menemukan sesuatu yang membuatnya kembali terdiam. Di kaca jendela paling belakang, terdapat bekas telapak tangan. Bentuknya seperti telapak tangan orang dewasa. Yang membuat Arman merinding adalah posisi telapak tangan tersebut berada di bagian dalam kaca. Padahal tidak ada seorang pun yang mengaku menyentuh jendela itu. Arman kemudian mengusap kaca tersebut. Bekas tangan itu hilang. Ia mencoba menganggap semuanya sudah berakhir. Bus kembali melanjutkan perjalanan. Para penumpang akhirnya sampai di kota tujuan menjelang pagi. Mereka turun satu persatu. Tidak ada yang ingin membicarakan kejadian malam itu. Namun Arman menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa mereka bisa keluar dari hutan dengan selamat? Beberapa hari kemudian, Arman mendapatkan jawabannya dari warga yang membantu menangani kantong kain tersebut. Menurut cerita warga itu, tempat yang mereka datangi dipercaya bukan hanya berkaitan dengan pesugihan. Tempat tersebut juga dipercaya sebagai jalur yang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk meminta kekayaan. Ketika perjanjian mereka berakhir, sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari perjanjian tersebut dipercaya akan kembali ke tempat asalnya. Karena itu, terminal tersebut sering dikaitkan dengan cerita tentang orang yang meninggal, orang yang mencari kekayaan, dan orang yang datang tanpa mengetahui jalur sebenarnya. Arman tidak pernah tahu apakah cerita itu benar. Namun, sejak malam tersebut, ia tidak pernah lagi mengemudikan bus melewati kawasan Lawu setelah tengah malam. Ia memilih berhenti sebelum memasuki hutan dan melanjutkan perjalanan ketika matahari sudah terbit. Bagi Arman, itu bukan karena takut pada cerita mistis. Ia hanya tidak ingin kembali menemukan sebuah jalan yang tidak pernah ada. Dan lebih dari itu, ia tidak ingin kembali membawa penumpang menuju terminal yang bukan tempat untuk manusia.